Adik Mita? Baik, Ya, sehat kan? Tadi udah makan? udah. Udah makan. Nah, malam ini kita akan melakukan proses konseling individual ya, sesuai kesepakatan kita kemarin yang telah kita buat. Nah, baik, kita lanjutin ya. Jadi, biarkan di sini kakak biar menjelaskan sedikit ya tentang konseling individual. Nah, tujuan dari kita lakukan konseling individual ini untuk dapat membantu memecahkan permasalahan yang sedang kita alami gitu. Nah, jadi di dalam konseling individual ini juga ada asas-asas yang kita terapkan gitu. Jadi salah satu asas konseling individual ini yaitu ada asas kerahasiaan. Jadi adik Mita di sini bisa bebas menceritakan masalah-masalahnya tanpa takut masalahnya itu akan tersebar kemana-mana gitu ya. Jadi di sini adik Mita itu bisa bebas ya cerita masalahnya, perasaannya, apa yang dirasakan, karena di dalam konseling individual ini ada asas kerahasiaan dan asas-asas lainnya yang melandasi. Jadi adik Mita di sini jangan takut untuk bercerita, untuk mengungkapkan masalahnya, mengungkapkan perasaan yang sedang dialami. Jadi jangan takut untuk tersebar keluar ya. Malam ini mau berapa kira-kira waktu yang dapat kita jalani? Apakah 30 menit cukup untuk kita melakukan sesi konseling malam ini? Cukup. Cukup ya. Berarti konseling ini akan kita lakukan selama 30 menit ya waktunya. Nah, di sini apakah adik Mita sudah siap untuk melakukan proses konselingnya? Siap. Siap ya. Jadi sebelum kita memulai proses konselingnya, apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai konseling individual ini? Enggak ada ya. Berarti udah ngerti ya. Nah, jadi setelah pertemuan kemarin ya, setelah Lebaran tuh ada kakak mewawancarai adik Mita, dan di mana kakak melakukan tahap asesmen kepada adik Mita, dan ternyata adik Mita itu sedikit mengalami kecemasan ringan dan sedikit stres ya akibat adanya perilaku bullying yang adik alami ya di sekolah. Nah, adik Mita boleh menceritakan apakah masalah bullying ini masih menjadi permasalahan di diri adik Mita? Bisa diceritakan sedikit bagaimana adik Mita permasalahan yang adik Mita alami? Permasalahannya sih kayak menceritakan keburukan, kayak sama-sama menjelekkan gitu. Jadi di sekolah itu adik dibully bagaimana gitu? Kemarin bilang dibully kira-kira bagaimana itu? Iya, dibully kayak nggak ditemani, baru diejeki, kayak disindir-sindir gitu. Kayak delikasi kayak gitu. Itu sebelumnya itu sama teman-teman sekelasnya ya atau bagaimana? Iya. Oh iya. Jadi apa sebelumnya memang ada masalah atau gimana? Kok bisa sampai segitu gitu? Apakah memang sebelumnya terjadi pertengkaran antara adik Mita dengan teman-teman atau bagaimana? Enggak sih, enggak ada terjadi permasalahan. Nah, bisa ceritakan aja nih. Ya kayak ada satu orang geng-gengnya gitu, kayak menceritakan kejelekan aku. Ya kayak dia itu jadi
jadi kayak gibahi gitu, menceritakan aku di belakang, kayak ya pokoknya kayak ya tukang gibahi orang aja gitu. Memang Jadi nampak, memang sih nampaknya baik ya luarnya, tapi dalamnya kan nggak tahu. Tapi sekarang sih ya alhamdulillah udah main sama, gitu. kayak udah jadi ya di gengs itu ada yang menghasut, kayak jadi laki-lakinya itu kayak mengejek, semua mengejek gitu, kayak nggak suka jadinya sama aku. Apa yang Ya, aku pun mereka kayak nggak ejek ada- ke Mita? Kalau boleh tahu ejekan apa yang mereka berikan? ejekan fisik. Ejekan fisik ya. Jadi Mita tuh diejek-ejek fisiknya. Kira-kira kalimatnya seperti apa gitu? Maksudnya Kak, Kalimat yang mereka lontarkan itu kira-kira seperti apa gitu? Atau nggak mau mengingat lagi? itu Kalau nggak mau mengingat lagi nggak apa-apa. Jadi berarti permasalahannya adik Mita itu dibully ya sama teman-teman Iya. kelas. Adik Mita memang nggak ada salah sama mereka gitu ya. Jadi bagaimana itu? Apakah ada tindak lanjut? Adik Mita nggak menceritakan ke guru BK atau ke guru, atau ada melapor bahwa adik Mita itu seperti dijauhi oleh teman-teman? enggak sih, enggak ada ngelapor, paling kayak curhat aja gitu sama orang tua, enggak ngelapor ke guru, apalagi sampai masuk kantor. Kira-kira Mita sendiri merasakan tidak adanya perubahan yang adik alami gitu setelah adanya pembulian di kelas itu? Itu bagaimana? Ada. Apaan? Boleh diceritakan aja? Ya pertamanya kayak pembulian, lama-lama ya berteman juga, tapi ya gitu masih saling kayak menceritakan satu sama lain. Mungkin karena kejadiannya setelah Lebaran itu ya, jadi sekarang sudah mendingan ya? Iya. Jadi kalau perilaku di rumah itu gimana? Apakah masih sama seperti yang adik ceritakan kemarin atau bagaimana? Enggak sih. Sudah ada perubahan ya? Nah, selanjutnya itu bagaimana Mita? Boleh diceritakan lagi permasalahan-permasalahannya yang dialami? Ya sebenarnya sih aku masih ragu untuk main sama orang itu, tapi karena teman sekelas jadi menghargai satu sama lain, jadi ya udahlah berteman aja. Ya tapi orang itu pun sikapnya masih satu sama lain itu kayak nanti kalau bisanya berantem ada pembulian itu langsung ngadu-ngadu ke kantor, langsung ngadu ke guru BK, kayak bawa-bawa orang tua gitu. Jadi aku malas aja ikut-ikut kayak nanti guru-guru campur gitu ataupun orang tua. Jadi selesaikan sendiri aja. Cuma curhat doang, udah itu aja. Tapi sebenarnya sih masih ragu juga berteman. Jadi masih ada keraguan lah ya. Istilahnya itu trust issue ya kalau bermain sama mereka. Jadi kayak masih ada ketakutannya ya. Iya. Takut akan apa ini? Takut akan nanti difitnah lagi atau gimana? Ya takut aja bisanya udah kayak nggak berkawan, nanti kan satu ini ngadu ke ini gitu, kayak nanti jadi kayak menjelekkan lagi di belakang gitu, karena orang itu juga kayak belum berubah. Tapi sejauh ini kira-kira di sekolah ada nggak guru BK di sekolah itu menangani kasus bullying seperti ini?
Ada. Ada. Kira-kira Tapi bagaimana? Tapi pembuliannya itu secara pukul-pukulan, tidak membicara gitu, secara langsung gitu. Oh, jadi pembuliannya itu pembulian yang fisik ya, kekerasan. Kalau ya, jadi kakak simpulkan bahwa Mita ini kan kemarin pertemuan pertama ya kita lakukan diskusi ini juga. Mita itu terkena bullying verbal. Bullying verbal itu bullying yang dilontarkan secara kata-kata, menggunakan kata-kata yang tidak sepantasnya ya diberikan ke seseorang. Nah, kemarin juga ceritakan jadi terjadi perubahan suasana hati juga ya Mita, dari yang biasanya senang jadi ke sekolah itu gimana, jadi malas gitu ya kemarin bilangnya, pertemuan kemarin ya, jadi malas juga ya kan. Kalau pada prestasi belajar itu kira-kira ada perubahannya juga, kira-kira membawa dampak buruk atau sekarang bagaimana Mita? Sekarang kayak lebih percaya diri aja, nggak usah mikir-mikirkan omongan orang, kayak belajar aja gitu dengan giat di sekolah. Jadi nggak terlalu memperpusingkan mereka itu ya? Iya. Untuk pada tahap konseling yang sebelumnya kita lakukan, di situ kan dari apa yang permasalahan Mita ceritakan itu, kan kakak menyimpulkan bahwa Mita itu mengalami kecemasan ringan ya, dimana Mita tuh mengalami perubahan perilaku yang Mita alami di rumah. Itu kakak juga melihat adanya perubahan itu, dimana Mita itu jadi sering murung, gelisah, dan waktu itu juga sempat sering sakit ya, karena terlalu stres ya mikirin hal itu. Kemarin Mita bilang juga kan, karena terlalu sering dipikirin. Nah, sekarang bagaimana? Apa yang Mita rasakan sekarang? Bisa diceritakan yang keadaan saat ini setelah lumayan berbaik ya? Ya sekarang kayak lebih baik, nggak gampang stres, nggak mikir-mikirkan sesuatu, jadi kayak sakit-sakitnya tuh nggak terlalu, karena kan juga punya penyakit asam lambung, jadi kalau udah stres jadi lambungnya kumat, sakit. Tapi sekarang udah nggak terlalu dipikirin, jadi nggak murung terus atau sendirian. Kira-kira ada lagi Mita perasaan yang mengganjal atau yang tidak enak yang mau diceritakan lagi? Ya sekarang lebih enakan aja karena udah berteman. Kalau jadi adik Mita, apakah ada lagi permasalahan yang ingin disampaikan tentang kesahnya, tentang permasalahan pembelian ini? Apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Enggak sih, karena udah mulai berteman dengan baik dan udah perubahannya udah sangat baik. Wah, baik. Jadi di sini kakak mau nanya, kira-kira perasaan Mita saat ini dan pertemuan kita yang sebelumnya yang pertama kali itu bagaimana tentang permasalahan yang sedang Mita alamin? Bagaimana perasaan Mita saat ini? Dan apakah Mita merasakan perubahan perilaku itu? Saat ini perasaannya udah mulai membaik, dan soal perilaku orang itu juga udah membaik karena kan udah berteman dengan baik kali, udah sama-sama berteman, udah sama-sama bermain. Kalau yang kemarin itu kan masih dengan pembulian, jadi kalau mau sekolah juga kayak males, kayak takut dibully. Sekarang udah kayak mulai rajin sekolah, rajin belajar juga, dan mempunyai banyak teman juga sekarang. Jadi perubahannya udah besar sekali ya di Mita. Jadi dari yang awalnya sedih ya, murung ya kan, menutup diri, sekarang udah lebih percaya diri ini ya. Jadi ke sekolah itu udah semangat lagi ya.
kalau masalah belajar udah stabil kira-kira dari sebelumnya? Udah sih, karena kan dulu kalau masih kumpulin tuh nggak fokus belajar, kayak mikirin gitu omongan orang. Sekarang sih kayak udahlah bodo amat gitu, kayak udahlah belajar gitu. Nah, baik, terima kasih ya Adik Mita telah menyampaikan keluh kesahnya. Nah, di sini dapat kakak simpulkan bahwa perasaan yang Adik Mita yang alami pada pertemuan pertama dan saat ini pertemuan kedua itu jadi lebih baik ya, di mana Adik sepertinya kecemasan itu sudah perlahan menghilang lah, memudar ya. Semoga kedepannya tetap seperti ini, tetap stabil ya, tidak terlalu memikirkan permasalahan yang dialami. Adik Mita ini juga bagus ya, tidak memendam masalahnya sendirian. Jadi Adik Mita kan juga sebelumnya udah bilang sering menceritakan permasalahannya ke orang tua. Seringnya curhat ke siapa ini Adik Mita? Ke kakak saudara, ke orang tua aja gitu, nggak ke guru. Nanti kalau ke guru jadi bermasalah. Oh iya, takut bermasalah ya. Tapi sebaiknya memang diceritakan juga ke guru bimbingan konseling di sekolah. Tapi bagus juga ini Mita menceritakan masalahnya kepada orang tua, terbuka kepada orang tua dan kakak sepupu ya. Jadi tidak memendam masalahnya sendirian. Nah, jadi bagaimana Mita di sini? Nah, di sini kita udah masuk ke tahap pengakhiran ini Mita. Jadi bagaimana kira-kira dari proses konseling yang kita lakukan malam hari ini, apakah ada perubahan perasaan ataupun perasaan yang atau keadaan Mita alami saat ini bagaimana? Apakah sudah berkurang atau masih tetap sama? Bisa diceritakan? Ya, perasaan kita dan menjalankan aktivitas sehari-hari pun sudah ya mendingan. Ya kayak agak plong aja sudah bercerita. Jadi setelah kita melakukan konseling malam ini perasaan Mita ini jauh lebih baik ya dari sebelumnya gitu ya. Ya. Oke, baik. Baik, setelah kita melakukan proses konseling ini yang pertemuan kedua ya, setelah pertemuan pertama waktu itu terjadinya permasalahan dan saat ini kita menceritakan karena waktu telah menunjukkan perjanjian di awal kita ya 30 menit, maka dapat kita akhiri ya pertemuan kali ini. Buat kedepannya semoga kasus-kasus pembulian ini telah minim ya harusnya dilakukan di sekolah, apalagi kan seharusnya guru BK juga di sekolah lebih aware ya mengenai kasus-kasus pembulian yang dilakukan oleh siswa-siswanya. Dan perasaan adik Mita juga sudah lebih meningkat ya tadi daripada yang sebelumnya. Jadi dapat kakak simpulkan bahwa di sini Mita jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi gimana perasaan Mita kan juga sudah lega ya terkait kita sudah melakukan konseling ini 2 kali pertemuan ya. Jadi perasaan adik Mita juga sudah lega dan kira-kira kalau ada ingin melakukan pertemuan lagi masih bisa kita bincangkan ya, silahkan adik Mita hubungi. Dan untuk selanjutnya sepertinya sesi konseling kita sudah selesai ya, sudah tidak ada lagi. Namun kalau adik Mita masih mengalami masalah-masalah yang dialaminya dan muncul kembali, kita bisa melakukan konseling selanjutnya gitu. Dan kakak juga mau
membagikan sebuah poster ya ke sekolah adik Mita. Nanti akan bagikan poster-poster yang dimana isinya itu bentuk dari anti bullying ya, anti pembulian di sekolah. Nah, jadi karena sesi ini juga telah berakhir dan di sini kakak dapat menyimpulkan bahwa Mita juga sudah lebih baik dari perasaannya sudah lebih baik ya dan perilakunya juga sudah lebih baik dari sebelumnya dan di sekolah juga mengalami peningkatan ya belajarnya juga mengalami peningkatan dan di sini kakak simpulkan juga bahwa stres dan kecemasan ringan yang Mita alami juga sudah lumayan berkurang di mana kan sekarang sudah tidak mengalami hal-hal tersebut lagi. Jadi untuk kedepannya tindakan yang Mita buat itu sudah cukup bagus ya, dimana Mita itu menceritakan masalah kepada orang tua, kepada orang-orang terpercaya dan kalau bisa membuat bertemu dengan guru BK di sekolah untuk menceritakan permasalahannya yang sedang dialami. Jadi agar tujuan kedepannya itu agar kasus pembulian itu tidak terjadi lagi gitu, untuk mengurangi kasus-kasus pembulian pada siswa-siswa yang lain. Nah, kita cukupkan saja di sini. Sebelumnya kakak juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga atas partisipasi adik Mita untuk dapat menceritakan permasalahannya kepada kita. Ada yang ingin disampaikan lagi kepada kakak? Ya, aku juga terima kasih banyak juga sama kakak karena udah mau mendengarkan atau aku curhat pada kakak dan kakak memecahkan permasalahan yang aku alami. Jadi udah lebih lega ya? Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih juga sudah berpartisipasi dalam konseling ini. Nah, itu saja ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam.